Sobat Cepos, di mana saja Anda berada, kali ini bersama saya, Lucky Ireo, pemimpin redaksi Cenderawasih Pos. Di mana kita kali ini ada dalam acara ngobrol tentang kesehatan. Kita tahu bersama bahwa kesehatan itu penting dalam kehidupan manusia. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia, kita tergantung pada kesehatan kita. Begitupun juga dalam melakukan aktivitas kita. Kali ini kita akan ngobrol tentang satu topik, yakni tentang endometriosis. Apa itu endometriosis? Telah hadir di studio Cepos TV, kali ini ada Bapak Dokter Spesialis Kandungan RSUD Jayapura, Pak Dr. Hermanus Suhartono, atau yang biasa kita sapa Pak Dr. Suhartono. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Ya, apa kabar? Baik. Ya, Pak Dokter. Ya. Apa saja kesibukannya ini belakangan ini? Biasa. Kalau nggak operasi, terus periksa pasien, kemudian ya berinteraksi dengan sesama teman, kadang-kadang olahraga bareng, malam praktek lagi gitu. Ya. Kalau ada sito ya tetap sempat olahraga ya, Dok? Olahraga ya. Perlu ya? Ya, golf, jalan, gitu, tenang. Siap. Baik Pak Dokter, ini kita di topik kita kali ini tentang endometriosis. Yep. Ini sesuatu yang mungkin dari sisi istilah cukup asing di masyarakat ya. Atau mungkin orang di lingkungan kesehatan pasti bisa mengenalnya. Tapi masyarakat secara umum istilah ini mungkin agak asing. Tetapi mungkin ada penjelasan tentang apa itu endometriosis. Oke, jadi endometriosis sendiri istilah itu muncul pada kasus-kasus di mana jaringan endometrium itu berada di luar daripada rongga rahim atau di luar uterus daripada seorang wanita. Okay. Jadi kalau dia siklus haid yang normal pada fase sekresi, kalau wanita itu dibilang haid, otomatis yang keluar itu sebenarnya fase sekresi dari pelepasan endometrium. Di bawah lapisan endometrium ada arteri yang kecil-kecil, arteri itu basialis itu dia akan keluar melalui vagina, melalui jalan lahir wanita, keluar. Nah, kalau endometriosis itu ada jaringan endometrium, dia di luar daripada rongga rahim, dia bisa di dalam dinding rongga rahim, bisa di dalam rongga daripada abdominal atau rongga perut, dia bisa di dekat di vesika atau kandung kencing, dan dia bisa menyebar kemana-mana. Memang jeleknya endometriosis itu sampai sekarang penyebab utamanya masih belum pasti, makanya disebut disease of theory atau berdasarkan teori-teori. Jadi kadang-kadang awam berpikir, kok bagaimana endometriosis itu yang harusnya keluar melalui jalan lahir, kok tiba-tiba ada di luar. Nah itu tadi teori-teori yang ada itu berdasarkan ada yang disebut teori Samson itu atau teori retrograde, di mana kalau dia keluar pada waktu proses daripada sekresi harusnya keluar melalui vagina, ada sebagian masuk ke rongga perut melalui tuba. Jadi dia ke belakang. Jadi namanya retrograde, dia malah keluarnya ke belakang masuk ke rongga perut, dia jatuh di mana saja dia jatuh, dia akan berkembang. Nah, jeleknya jaringan endometrium kalau di mana dia menempel dia akan berkembang. Baik di dalam rongga perut maupun di ovarium maupun di dalam dinding rahim, dia akan maupun misalnya ke ususnya, dia bisa berkembang. Artinya dia mengikuti siklus haid daripada wanita itu. Jadi itu dia terjadi begitu saja? Iya, dia akan mengikuti pola siklus haid. Jadi kadang masyarakat awam khawatir, kapan sih dia mulai muncul? Nah, padahal sebenarnya kalau masih anak-anak yang belum ada siklus haid, biasanya jarang mengeluh itu. Tetapi setelah wanita itu sudah ada siklus haid, dia bisa muncul dan bisa ada keluhan sampai pada orang yang pasca menopause. Pasca menopause berarti sudah selesai haid tetapi sudah terjadi, makanya keluhan yang sering muncul yaitu tadi ada nyeri, ada perdarahan, kemudian yang paling tidak nyaman, kadang-kadang kalau sudah lebih jauh jadi kencing jadi susah,
sakit, buang air besar jadi sakit, kadang-kadang pada waktu haid pun, jadi kalau dia kencing keluar seperti bercampur darah, karena jaringan endometrium terlepas, otomatis perdarahan akan keluar melalui situ. Atau dia kalau sampai menempel ke usus, dia akan berkembang, pada wanita itu dia buang air besar, pada saat haid dia akan keluar darah juga. Jadi orang pikir itu, oh karena dia ada ambeien, atau karena ada orang misalnya melena, padahal sebenarnya bukan, tetapi itu karena endometriosis. Dan dia biasa kalau dia nempel ke ovarium, itu bisa berkembang menjadi apa yang disebut dengan kista coklat. Karena kalau dia pas haid, dia akan terjadi pelepasan itu karena di dalam folikel dia nggak bisa kemana-mana. Jadi darah haid itu dia terkumpul terus, berkembang terus. Dan kalau sampai dia keluar, dia bikin perlekatan. Perlekatan bisa dengan usus, dengan omentum, dengan dinding perut bagian belakang atau bagian atas, otomatis nyeri yang dominan. Itu dia terjadi pada usia berapa saja untuk relatif, artinya kalau pada wanita itu sudah mengalami haid sampai wanita pasca menopause bisa terjadi. Oh begitu. Dan teori yang kedua, dia bisa mengikuti pembuluh darah. Jadi kalau pada waktu haid jaringan endometrium yang harus kelepas, dia masuk ke dalam pembuluh darah yang terbuka, dia masuk ke situ dan dia bisa menyebar ke mana-mana, bisa sampai ke paru bahkan ke otak. Jadi faktor penyebabnya belum tahu. Ada lagi dia bilang mengalami melalui kelenjar limfe. Bisa juga, atau kadang-kadang terjadi migrasi, dan semua masih serba teori. Tetapi kadang-kadang disebut didapat. Jadi dulu misalnya tidak ada endometriosis. Kebetulan waktu operasi, misalnya operasi apa saja, terus sampai di operasi di dalam perut, terus misalnya ada jaringan yang terlepas tapi tidak terlalu bersih dan tidak bisa kelihatan. Pada waktu dia tutup, ternyata ada yang nempel di bekas jahitan. Darah itu ya? Yang endometrium. Nah, nanti pada wanita itu sudah pas haid, justru di situ berdarah. Nah, kok kenapa bekas operasi berdarah? Ternyata ada jaringan endometrium di situ. Iya dok. Pada wanita, apa yang dia rasakan? Paling sering adalah pertama nyeri. Nyeri pada waktu haid dan nyeri di luar haid. Kedua yang paling mereka keluhkan adalah perdarahan. Perdarahannya pada waktu dalam siklus itu banyak sekali, volumenya jadi lebih banyak, dan di luar siklus pun masih ada berdarah. Karena kenapa dia masih berdarah? Karena kalau dia ada di adenomiosis, di dalam dinding daripada rahim, pada waktu wanita haid itu pembuluh darah itu akan terbuka. Nah, pada wanita yang normal itu hanya sekitar 2 hari dia mengadakan vasokonstriksi, dia akan menutup sendiri. Otomatis dia berhenti. Jadi darah haid yang keluar tinggal sisa, akhirnya sampai 5 hari pun bukan lagi darah aktif. Tetapi orang yang mengalami satu adenomiosis oleh karena endometriosis, pembuluh darah itu lama dia mengadakan vasokonstriksi karena ada penekanan. Jadi dia terbuka terus, makanya berdarah terus. Dan bahkan ada yang sampai HB3. HB3, HB2, karena proses itu mungkin karena dia malu atau tidak mau mengeluh ke keluarganya, akhirnya jadi lemas sendiri. Nah, jadi lemas sendiri sehingga ya itu tadi, nggak bisa apa-apa lagi, datang periksa dan ternyata sudah seperti itu. Ya akhirnya harusnya kita orang angkat keseluruhan, karena dia sudah punya anak yang besar. Oh iya, jadi nyeri itu ya? Paling utama nyeri. Kalau yang lain misalnya mual atau muntah? Mual muntah itu gejala sekunder karena wanita itu pernah kalau sampai dia ada nyeri yang hebat pasti ada sakit kecemasan yang berlebihan, takut, terasa apa, makanya asam lambung meningkat, makanya gejala sekundernya akan ada mual muntah. Tetapi sebenarnya gejala yang utama itu sebenarnya nyerinya. Iya, oh begitu, nyeri hebat. Terus dok tapi kan nyeri haid itu kan normal, biasa nyeri haid. Kalau nyeri haid itu hanya sesaat, itu biasa timbul pada banyak orang oleh karena pelepasan prostaglandin. Artinya pada waktu proses sekresi endometrium terlepas, terjadi pelepasan prostaglandin, itu bisa nyeri. Tetapi kalau nyeri yang berkelanjutan, nah itu sudah berarti ada gangguan, harus dievaluasi. Oh begitu. Ya. Jadi ketika sudah ada tidak berlebihan begitu nyerinya, dia sudah harus dievaluasi aja, jangan sampai ternyata sudah semakin jauh, akhirnya dilakukan tindakan yang lebih besar. Jadi begini dok, setelah dia mengetahui hal semacam itu, tindakan yang biasa dilakukan apa? Sebenarnya tindakan pada satu endometriosis,
polanya cuma dua, Hmm. yaitu pseudo-pregnant dan pseudo-menopause. Oh iya. Jadi mungkin masyarakat pikir apa sih artinya pseudo-pregnant atau pseudo-menopause? Jadi seakan-akan hamil Hmm. atau seakan-akan haid. Seakan-akan menopause. Menopause. Tujuannya supaya tidak haid. Oh, Dengan betul. tidak haid tidak akan terjadi pelepasan prostaglandin, tidak akan nyeri. Betul. Ya, jadi sebenarnya tujuan pokok itu. Hmm. Tetapi pengobatan secara umum pertama dilakukan pemberian analgetik bagi wanita itu kalau dia bisa tahan dengan pemberian analgetik dan sudah tidak ada keluhan, ya nggak perlu tindakan lebih. Tetapi kalau sudah dilakukan itu, tetapi tidak berubah terus, masih keluar nyeri, mulai dikasih dengan hormonal. Hmm. Ya hormonal yang diberikan yaitu golongan progesteron. Ya salah satu tadi tujuannya untuk tidak haidnya jadi sedikit atau tidak haid. Nah, kalau sampai dengan pemberian hormonal secara obat minum itu juga ternyata tidak simptomatik masih ada, maka diberikan obat suntik. Suntiknya macam-macam. Kemudian setelah diberikan obat suntik juga tidak ada respon, tindakannya adalah operatif. Kalau di rumah sakit mereka akan pemeriksaan gitu ya? Sebenarnya kalau pasien datang dengan keluhan nyeri, kemudian timbul PUA itu perdarahan uterus abnormal. Ya, kalau dalam PUA atau perdarahan uterus abnormal, salah satu memang penyebabnya banyak, ada palm coin. Jadi salah satu adalah endometriosis. Jadi kalau secara keseluruhan perdarahan uterus abnormal itu disebut palm tuh tangan, coin itu koin biasa. Sebenarnya singkatan. P itu adalah polip, L itulah leukemioma atau mioma atau fibroid, yang M adalah malignancy, kemudian adenomyosis, kemudian ada malignancy. Jadi palm, polip, adenomyosis, leukemioma, malignancy. Kalau di P coin itu koagulopati, kemudian gangguan ovarium, kemudian iatrogenik atau yang tidak diketahui, kemudian neoplastik. Oh begitu, Dok. Ini kembali lagi ya soal ini, apakah dia berpengaruh terhadap misalnya faktor-faktor yang menjadi penyebab misalnya obesitas atau faktor keturunan, itu ada hubungannya bisa nggak dengan sebenarnya endometriosis ini? Endometriosis tidak ada berhubungan, terutama dengan faktor keturunan tidak ada sih sebenarnya. Cuman yang tidak nyaman, endometriosis ini akan membuat wanita yang muda itu cenderung susah punya anak. Oh begitu. Kalau dia kena ke ovarium, otomatis ovariumnya berfungsi akan lebih kurang daripada normal. Kemudian kalau kena pada dinding rahim, dia tidak boleh lebih dari 60 atau 70%. Kalau sudah kena secara keseluruhan itu dia susah sekali hamil. Dan kalau sampai dibikin pakai bayi tabung pun, dia tidak akan terjadi nidasi atau melekatnya agak susah. Ataupun terjadi tetapi sering miscarriage, sering keguguran. Dan biasanya kalau sudah di atas 60-70%, wanita itu cenderung untuk suruh mengangkat rahimnya saja walaupun belum punya anak. Karena nyerinya pasti sangat hebat. Di luar haid, pada waktu haid, hubungan pun sakit, jadi biasanya diminta angkat. Jadi dia susah hamil ya? Susah hamil. Jadi kalau dia ke dinding rahim, kita orang lihat berapa persentasenya. Okay. Kalau di bawah daripada 30 masih aman. Artinya hubungan biasa, kalau saluran tubannya bagus, oke, dia bisa hamil. Kalau sedikit atas 40 sampai di bawah 60 ya terpaksa harus direseksi, kemudian dijahit lagi, baru bisa secara alamiah. Kalau tubannya terbuka, kalau tertutup bisa langsung dengan IVF. Tapi kalau di ovarium, kalau dia cuma kena misalnya unilokuler, lobusnya cuma satu, kalau ovariumnya lain-lain masih sehat, cuma dikupas, yang sehat itu ditinggal, mungkin masih bisa. Tapi kalau dia sudah kena, terus sudah kena keseluruhan, terpaksa diangkat ya jadi menopause pada usia dini. Memang itu endometriosis sesuatu yang membuat banyak wanita itu sangat mengeluh karena selain nyeri, perdarahan, terus membuat orang infertil. Oh gitu ya. Ya. Kalau kasus kita di Papua untuk endometriosis ini sejauh yang dokter lihat itu banyak. Bahkan ada yang anak SMA belum pernah berhubungan, tapi kena. Ya itu tadi karena tidak ada hubungan dengan orang sudah menikah dan tidak menikah. Tetapi kalau dia sudah haid,
Ya itu tadi dengan faktor teori tadi dia bisa haidnya, darah haid yang masuk ke belakang dia bisa jadi akhirnya jadi kista coklat. Nah, itu bisa terjadi. Oh begitu ya. Jadi anak belum menikah, anak SMA itu bisa kena. Bisa, SMA, SMP pun bisa kena. Kalau usia paling tua? Paling tua ada yang sudah menopause tetapi tetap masih mengeluh nyeri, setelah dievaluasi ternyata di rahimnya ada adenomyosis dan ada kista coklat yang besar, kemudian terjadi perlekatan, ya kita orang angkat. Kayak tadi barusan kami melakukan apa yang disebut dengan operasi debulking. Operasi debulking mengangkat sebanyak-banyaknya. Jadi karena dia sudah punya anak, usia sudah 40-an, tidak lagi mau menambah anak, ya diangkat semua. Ya, faktor risiko apa yang kemungkinan akan dialami oleh pasien yang terkena endometriosis ini? Yang paling pertama, ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu karena nyeri, kemudian karena terjadi perdarahan uterus yang abnormal. Ya. Kalau lebih lanjut, kalau dia sudah berpasangan, kadang-kadang timbul ada disparonia. Disparonia itu kalau hubungan nyeri. Oh nyeri. Kenapa sampai nyeri? Karena jaringan endometrium itu yang jatuh ke rongga perut atau rongga abdomen, itu dia menempelnya di lapisan cavum Douglas. Cavum Douglas itu daerah yang paling bawah dan di belakang daripada rahim yang berhubungan dengan vagina. Oke. Jadi kalau pemeriksaan dalam, kalau kita melakukan pemeriksaan perabaan porsio, di belakang itu disebut cavum Douglas. Dan di dalam situ lapisannya cuma selaput, tipis, dan di dalam situ langsung rongga perut, langsung ada usus. Nah kalau dia melekat ke situ, dia akan jadi perlekatan daerah situ. Jadi kalau pas orang berhubungan, pasti akan nyeri. Oh, nyeri. Dan lama-lama wanita itu kalau berhubungan selalu akan nyeri, lama-lama dia menolak untuk hubungan. Otomatis hubungan suami istri itu akan terganggu. Oke. Karena kalau dia melakukan hubungan karena ingin melayani suami, tapi di satu sisi ia tersiksa. Karena itu pasti nyeri hebat. Oke. Nah, itu namanya disparoni. Atau kalau sampai dia sudah terjadi perlekatan endometriumnya yang jatuh ke dalam rongga perut, dia ke atas, dia nempel ke kandung kencing atau vesika urinaria, dia bisa berkembang. Di situ selain dia membuat nyeri, pada waktu haid, wanita itu kencing akan keluar dengan darah. Oh, sampai keluar Iya, darah. jadi dia bingung, kok kencing saya bukan kuning, kok warna merah darah. Nah, ternyata dia waktu haid, setelah dia lihat, kok darah haid lain di vagina, karena kalau uretra itu di atas vagina. Kalau vaginanya agak di bawah. Jadi dilihat di daerah vagina, ya memang saya haid, tapi kok keluar dari saluran kencing malah ada darah. Ternyata sudah ada endometriosis yang melekat di dalam dinding daripada kandung kencing. Tapi kalau dia melekat ke usus, terutama ke rektum, sama juga. Nanti kalau dia buang air besar, pada saat dia haid, keluar air besar itu bersama darah warna merah segar. Air besar juga ya? Jadi kadang dia bingung, mungkin saya ada wasir, periksa kok nggak ada wasir, tetapi selalu berdarah pada saat haid saja. Kalau tidak haid, dia tidak akan berdarah. Oh begitu. Dan itu yang membuat ketidaknyamanan. Kemudian pada pasangan yang belum punya anak, misalnya, itu yang jadi penghalang, jadi susah punya anak gitu. Kadang susah 1 tahun kok nggak jadi gitu. Nah itu harus dievaluasi. Ya. Oke. Jadi mulai paham ini dok. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti tadi, ada terasa sakit, terus darah dan sebagainya, itu harus diperiksa tuh ya? Ya. Kadang kan orang takut untuk memeriksakan diri. Artinya dengan sekarang dengan ilmu pengetahuan dan alat bantu pemeriksaan yang sudah semakin canggih. Dulu kalau orang misalnya, datang ke dokter kandungan, pasti diperiksa dari bawah, kasih masuk cocor BB, jadi orang khawatir, apalagi yang belum pernah berhubungan. Padahal sebenarnya enggak, dengan USG saja kadang-kadang kita bisa dapat gitu. Jadi bahkan kadang-kadang kista yang biasa, selain kista endometriosis atau kista coklat, itu juga bisa didapat. Jadi pada waktu pemeriksaan, itu bisa dilihat semua sebenarnya. Kalau ini dengan kista seperti apa? Beda ya? Beda. Kalau kista itu ada macam-macam isinya. Oke. Kalau kista fungsional, cairannya serus biasa. Dan dia dipengaruhi oleh hormonal. Kalau dia cuma kecil, setelah siklus berganti, dia bisa akan kecil sendiri. Itu kalau kista yang serus atau kista fungsional.
Kalau yang mucinous, yang isinya kental, kayak papeda, Oh iya. nah itu kecenderungan ke arah keganasan justru. Cairannya kental. Nah, kalau cairannya coklat itu tadi, karena penyebabnya karena endometriosis itu. Nah, ada lagi yang kista dermoid. Jadi waktu masih lahir dia sudah ada jaring. Jadi kista dermoid itu sebenarnya jaringan mesoderm yang harusnya menjadi tulang, rambut, kulit, yaitu itu harusnya tidak ada di dalam ovarium. Dia ada pada waktu anak itu berkembang, masa akil balik, otomatis ovariumnya sudah memproduksi hormonal. Dia belum terasa, semakin besar semakin sakit. Kalau sampai dia terpelintir, itu nyeri hebat sekali. Dan kalau dibuka, ternyata di dalam jaringan kista itu, di dalam rongga kista itu terdapat ada rambut, kadang ada gigi, kadang ada tulang, kadang ada jaringan otot, lemak gitu ya. Karena beda sel. Jadi harusnya sel mesoderm yang berkembang itu ada kebetulan di situ. Itu salah tempat orang bilang. Oh gitu ya. Ya, jadi itu jeleknya di wanita sih seperti itu. Oh begitu. Dan paling sering kalau dia terpelintir semua kista. Kalau terpelintir disebut torsi kista pasti nyerinya hebat. Karena jaringan yang terpelintir akan jadi nekrotik. Nah, ditakutkan kalau itu dia pecah, terjadi pelekatan kemana-mana. Jadi yang kista pada umumnya pasti ditakutkan adalah perlekatan. Kalau dia masih ya sampai sebesar genggaman orang dewasa kepala. Tetapi ada kista yang besar sekali. Kebetulan saya pernah operasi minggu lalu, kiriman dari teman sejawat. Itu kistanya sangat besar, ya seumur-umur mungkin itu yang kita beroperasi sangat besar. Jadi kita harus operasi itu dengan bertahap, dengan cairan dikasih keluar, tanpa harus dibuka satu kali. Misalnya mengeluarkan kista itu keseluruhan tanpa pecah disebut in toto, itu nggak boleh, takutnya gangguan cairan. Jadi kasih keluar dulu 4 liter, baru 3 liter, baru 3 liter berikutnya. Jadi ada 10 liter dikeluarkan, baru dikasih keluar. Ternyata masih besar juga gitu. Jadi ya cukup besar juga. Tapi akhirnya ya orang itu sudah pulang dan sudah bisa jalan senangnya. Jadi karena selama ini karena dia malu. Kuncinya banyak wanita itu punya keluhan. Tapi yang paling tidak nyaman karena dia malu. Malu mengungkapkan kepada suami, ke anaknya, atau ke keluarganya. Jadi akhirnya dia terus dia pikir, oh mama gemuk. Padahal sebenarnya karena ada cairan dalam perut, itu oleh karena ada kista yang membesar. Atau misalnya dia diam-diam pada wanita, sering keputihan berulang-ulang, DP jelek, nanti tiba-tiba sudah hubungan berdarah juga dia tidak mau kasih tahu ke paitua. Tetapi ternyata setelah berikut tanpa hubungan di luar haid terjadi pendarahan, aroma sudah tidak nyaman. Setelah datang dievaluasi ternyata sudah cervix stadium lanjut, kan sayang juga, padahal masih muda. Jadi memang ya salah satu yang harus diwaspadai oleh setiap wanita. Kalau ada keluhan, sebaiknya diantisipasi dengan pemeriksaan. Nah, kebetulan juga yang kemarin, ibu-ibu parsit, itu sudah rutin setiap tahun mereka melakukan deteksi dini dengan melakukan IVA, kemudian dilanjutkan kalau memang ada kelainan, dilanjutkan dengan biopsi, kemudian dilakukan juga dengan pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara sendiri, bahkan dilakukan dengan USG. Jadi sebenarnya itu menjadi sesuatu yang harusnya rutin ya, pada semua wanita. Betul. Kalau pemeriksaan IVA atau pap smear dilakukan pada semua wanita yang sudah pernah berhubungan. Baik dia sudah menikah maupun belum menikah, kalau sudah pernah berhubungan sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Seandainya dia normal bisa setahun sekali cukup. Tetapi kalau dia sering keputihan berulang-ulang ya tiap 6 bulan. Karena kita khawatir kejadian lebih lanjut. Atau misalnya nyeri pada waktu haid sebaiknya dievaluasi. Jangan tunggu nanti perut membesar baru periksa. Sebaiknya ya diantisipasi lebih awal. Ya tidak perlu takut dan malu ya sebenarnya. Sebenarnya tidak perlu takut dan malu. Pengalaman banyak tuh karena itu, dua faktor itu. Dan kalau untuk pengobatan jauh lebih mahal. Kalau dia pakai obat hormonal misalnya. Dilakukan penyuntikan, bisa 6 kali penyuntikan setiap bulan 1 kali. 1 kali suntik sudah 2 juta misalnya 700. 6 kali sudah begitu mahal. Tapi kalau dia lakukan pencegahan dari awal, dikasih progesteron kan murah meriah. Di pil KB kan ada progesteron juga.
Ya dipakai itu saja diminum. Dengan sendirinya dia kan minimalis dengan menghilangkan gejalanya dan penyebab daripada itu tidak berkembang terus. Endometriosis tidak berkembang terus. Sebenarnya masih bisa dilakukan pencegahan lebih awal. Iya. Kalau misalnya dia belum punya anak misalnya, harusnya kan setiap taruhlah 3 bulan pertama. Kalau orang sudah pernah berhubungan rutin, pasti punya anak dong. Kalau belum, harusnya diperiksa. Jangan tunggu nanti 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Baru datang karena cuma berharap dengan doa. Betul, kita orang tidak salahin berdoa. Tetapi kan ada yang bilang ora et labora, ya berdoa dan bekerja. Jadi dibarengi. Harusnya kan, taruhlah sudah 6 bulan, harusnya sudah hamil dong ini. Betul. Tapi kalau belum hamil, ya diperiksakan. Dan periksa jangan cuma salah satu, dua-dua. Karena kalau masalah infertilitas berhubungan juga dengan prianya, berhubungan dengan wanita, harus dievaluasi. Begitu. Nah, salah satu endometriosis menyebabkan infertilitas. Jadi orang susah punya anak yang terjadi pada pihak wanita. Jadi kalau orang ada kena endometriosis, saluran daripada tubanya akan terganggu. Karena di dalam tuba itu sebenarnya ada silia yang mendorong sel sperma itu mendorong ke sana. Jadi dia membuat sampai sel sperma itu ketemu dengan sel telur di dalam ampula. Setelah mereka ketemu, silia itu akan mendorong balik. Jadi selama 3-5 hari dia jalan pelan-pelan sambil proses itu terjadi pembelahan sel dari morula ke blastula sampai dia ke blastosit, dia nempel langsung ke salah satu bagian daripada endometrium. Baru dia berkembang menjadi bayi. Kalau sampai misalnya dia ada gangguan di saluran tuba, nah, kalau sudah sampai 5 hari, dia belum sampai di lapisan rongga perut, dia akan rongga rahim, dia akan menempel di situ. Dan disitulah disebut dengan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Di luar kandungan. Jadi sebenarnya banyak sekali rentetan bersinambungan antara penyakit A, penyakit B dengan secara satu. Jadi kalau orang belajar kadang-kadang kita belajar endometriosis sudah. Tetapi sebenarnya endometriosis runtunannya banyak. Banyak ya. Betul. Dia akan bersinggungan dengan masalah infertilitas, masalah perdarahan, masalah juga dengan perdarahan dari saluran kencing, dari saluran pencernaan. Banyak faktor sebenarnya. Betul ya. Ya. Macam tadi ya BAB juga bisa berdarah. Bisa berdarah. Siap. Terus dok, ini kalau misalnya itu ketika gejala dirasakan, apa yang harus dilakukan? Dia pergi ke dokter atau ke puskesmas? Kalau dia pergi ke puskesmas, mungkin langkah pertama, paling dokter puskesmas memberikan obat analgetik. Tapi setelah kalau dia tiap kali haid sakit dikasih analgetik, dan ternyata sudah tidak mampu menghilangkan nyeri, bahkan di luar siklus haid, kok sudah ada nyeri, di luar haid dia nyeri lagi. Ya mendingan periksa ke dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan di mana saja ibu itu berada. Di daerah pun kalau ada dokter ahli kebidanan ya periksa ke sana. Pasti mereka akan, karena pengobatannya standar, pasti akan diberikan pertama adalah selain analgetik kalau sudah nggak mempan pasti hormonal. Hormonal itu ada obat minum, ada obat suntik, biasanya dikasih obat minum. Obat minum tidak ada mempan baru disuntik. Kalau tidak ada mempan baru lari ke operatif. Baru dikasih kombinasi. Kadang kalau kita operasi pun ternyata kita mau suka dia tidak ada keluhan. Karena kalau operasi kadang-kadang kita melihat dengan mata, cuman secara afu atau pakai laparoskopi, pembesaran mungkin bisa 4-6 kali. Tetapi kan yang paling kecil kita nggak tahu. Ya kita kasih pemberian suntikan barang 3 bulan setelah habis operasi. Jadi sebenarnya ini bisa disembuhkan dengan tadi. Ya. Yang penting begitu gejala harus diperiksa. Cuman DP jelek endometriosis ini bisa rekuren. Itu maksudnya apa? Rekuren artinya bisa kembali terjadi. Misalnya orang kistanya diangkat. Tapi proses itu terjadi lagi. Bisa aja. Gitu. Jadi berulang. Atau sebenarnya pengangkatan daripada kista di dalam ovarium itu, tetapi folikel yang lain nggak diperiksa. Ternyata sudah ada yang kecil. Harusnya dibikin bersih semua. Kalau nggak ada, dia akan muncul besar. Itu namanya rekuren. Atau di dalam rahim kita adenomyosis, kita bikin bersih. Ternyata ada jaringan kecil saja yang masih ada. Nah, dia mempunyai reseptor estrogen dan progesteron. Pada wanita itu siklus haidnya berlangsung, dia akan terjadi seperti itu lagi. Fase proliferasi, fase sekret terus berkembang lagi.
Makanya itu dia sebut rekuren atau berulang. Itu jeda waktunya antara operasi Relatif. pertama. Ada yang baru 5 tahun baru muncul lagi. Oh, gitu. Tapi ada yang baru 1 tahun, Bisa. kalau kisah 1 tahun, tahun berikut kok sudah muncul lagi. Bukan tempat yang sama, tapi tempat yang berbeda. Karena di dalam ovarium folikelnya kan banyak. Jadi dia kena salah satu folikel itu diangkat, dia kena lagi ke yang lain, bisa lagi berkembang. Begitu. Kalau pengobatannya tadi itu ya dok ya? Ya, pengobatan yang paling diberikan adalah golongan progestin Oke. atau progesteron. Kemudian kalau suntikan dipakai leoprolin yang dikasih. Supaya untuk menekan sebenarnya, menekan daripada estrogen dan otomatis progesteronnya jadi meningkat. Oke. Ya dokter, ini yang penting juga bagi masyarakat ini apa yang harus dilakukan untuk mencegah itu? Ya paling utama dia harus sayang diri istilahnya. Oh iya. Kalau ada sesuatu yang dia rasa tidak nyaman, ya itu tadi. Sebaiknya kalau dia nggak mau pergi ke dokter sendiri, dia kasih tahu ke misalnya ke suaminya atau kalau anak ke ibunya, ke mamanya, ya, agar supaya bisa diantar untuk periksa ke dokter dengan sendirinya lebih awal. Soalnya jangan sampai sudah terlalu jauh, buntut-buntutnya masih remaja misalnya, ternyata setelah dia kawin sudah nggak bisa hamil lagi. Nah itu yang paling susah. Nah di sini kalau orang menikah itu kan ada 2, kebersamaan dan kedua untuk reproduksi. Iya. Kalau hanya kebersamaan nggak punya anak, tenang-tenang aja sampai tua berdua aja nggak apa-apa. Tapi kalau bilang harus punya anak, nah itu dilematis. Nanti mungkin pihak laki-laki katanya mandul, perempuan mandul. Tapi belum tentu juga mandul. Setelah dipisah ternyata laki-lakinya yang mandul. Nah itu paling tidak nyaman. Banyak terutama yang di sini itu ada yang disebut dengan oligospermia, spermanya sedikit, atau kadang-kadang morfologinya tidak bagus, artinya ada oligoterato, jadi sudah sedikit morfologinya tidak bagus, atau ada yang disebut asosperma. Kalau asosperma yang paling berat artinya sperma tidak ada. Oh iya. Jadi sperma tidak ada bisa karena dia didapat atau memang dari dulu nggak ada. Dari dia lahir. Artinya kalau dari dia dapat, mungkin dia normal. Tapi mungkin salah pergaulan atau suka jajan yang tanda petik di luar kontrol bisa sehingga juga, ya? terjadi infeksi. Nah, infeksi itu dia malu karena kencing misalnya kencing sakit, dia malu untuk memeriksakan ke dokter atau bicara ke orang tuanya sampai akhirnya kencing nanah. Nah, jeleknya itu kan membuat saluran daripada vas deferens, saluran dari testis ke vesika uretra ke uretra itu terganggu, bahkan tersumbat. Nah, bisa aja sewaktu periksa sperma yang keluar dari kelenjar prostat, dari testisnya nggak keluar tapi tersumbat. Nah, kalau itu dilakukan pemberian obat dan tetap tidak ada perubahan, biasanya kami ngambil dari testis. Testisnya dipotong, namanya tesatomesa, kemudian dilihat. Kalau di situ misalnya terdapat sperma yang muda, nah itu bisa dieramkan di dalam inkubator melalui ada media sekitar 3-5. Kalau dia sudah menikah bisa dilakukan ICSI, disuntikan ke dalam sel telur pasangannya, kemudian hasil embrio itu bisa ditransfer, itu yang disebut bayi tabung. Nah, kalau setelah diambil itu ternyata spermanya kosong, 0, tidak ada, memang dari awal memang nggak ada, ya orang yang mau ingin punya anak langsung close. Artinya di Indonesia tidak bisa dilakukan donor sperma. Kalau di luar negeri boleh donor sperma, donor sel telur, pinjam rahim orang lain. Tapi di kita kalau di Indonesia masih belum karena etikanya belum boleh. Jadi gitu. kalau tetapi bukan berarti orang Indonesia nggak ada yang bikin seperti itu. Mereka bikin di luar dan silahkan, itu urusan pribadi individu saja. Oh gitu ya? Iya. Jadi itu tadi dok harus sama-sama periksa ya? Iya, sebaiknya. Cuman ya faktor di sini terutama paling tidak nyaman kalau punya anak terus perempuan harus cari laki-laki. Bahkan sudah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau belum ada laki-laki belum. Nah, itu yang paling dilema. Ya karena kita kan di daerah paternalistik, jadi harus punya marga. Kemudian bisa diatur kapan masa subur itu dipecah, jadi dibikin folikel itu pecah kapan, karena dimanipulasi dengan pemberian secara kimiawi suntikan. Kemudian kepastian wanita itu masa suburnya kapan, supaya bisa diatur. Kalau hubungannya pas di masa subur itu pasti anaknya laki. Kalau hubungannya 1 hari sebelum masa subur itu pasti anaknya perempuan.
Kalau 1 hari sesudah masuk subur nggak hamil. Oh, gitu. Karena sel telur itu kalau sudah pecah dari folikel folikelnya cuma dalam 24 jam hidupnya. Kalau tidak dibuahi dia mati. Kalau ada dibuahi tinggal sperma apa yang membuahi. Nah, di sperma sendiri pada laki-laki ada yang X dan Y. Kalau X untuk perempuan, Y untuk laki-laki. Sperma Y itu dalam 7 jam tidak dia ketemu sel telur dia mati. Tapi larinya cepat. Kalau sperma X itu bisa sampai 2 kali 24 jam, tapi jalannya pelan. Makanya dari awal sudah kita lihat dari awal hubungan penciptaan ketentuan konsepsi itu sudah tahu. Makanya sampai kalau kenyataannya banyak kita lihat justru oma-oma itu lebih banyak daripada opa-opa. Karena faktor usia dari awal saja sudah berbeda. Begitu ya. Tetapi pola kerja jadi berbeda. Memang laki-laki kerjanya lebih cepat gesit dibandingkan dengan perempuan. Bukan berarti tidak semua. Ada juga perempuan yang kerja gesit, tetapi pada umumnya karena memang dari awalnya memang sudah seperti itu. Oh, gitu. Jadi kita harus siap-siap mungkin lebih dulu meninggalkan dunia daripada istri-istri kita. Ya memang itu kenyataan dan kita harus pahami dan memang harus terima. Jadi kita nggak mungkin mau berdoa minta 1000 tahun, belum tentu juga kita bikin nanti umur panjang bikin susah orang juga. Itu yang jadi tidak baik. Jadi sebenarnya harus lebih awal. Siap. Semua itu bisa diproses, tetapi kalau dari awal solusinya bisa kita dapat. Artinya ya itu jangan cuman berdiam diri. Kalau berdiam diri, kalau kena penyakit yang sudah lanjut kadang-kadang susah dan pengobatannya jauh lebih mahal daripada pencegahan. Ya. Dokter, ini satu pertanyaan lagi ya soal endometriosis tadi. Apakah ini tidak ada hubungan dengan kebiasaan atau makanan? Ya biasanya kebiasaan misalnya orang mengkonsumsi merokok misalnya atau miras atau tidak olahraga itu berpengaruh tidak terhadap ini munculnya ini? Sebenarnya ya itu tadi. Endometriosis itu sama disebut disease of theory karena sampai sekarang belum ada yang dipublikasi baik dengan referensi atau jurnal menyebabkan si A yang pasti nggak ada. Semua cuma berdasarkan teori atau praduga. Teori kan itu praduga. Betul. Tetapi kalau soal makanan tidak ada berhubungan langsung. Merokok juga, pola hidup. Jadi makanan, orang dengan gaya hidup sehat pun bisa kena. Bisa kena itu. Prinsipnya cuma satu, endometrium itu dia tidak nakal di luar tempatnya hidup. Kalau dia hidup di dalam proses proliferasi, fase sekresi dan dia keluar setiap siklus dia begitu nggak ada masalah sampai dia menopause nggak ada keluhan. Tapi kalau sampai dia sudah mulai bertingkah di luar dari siklusnya dan dia bisa masuk ke dalam dinding myometrium, dinding rahim, dia jadi adenomiosis. Dia ke belakang jatuh ke ovarium, dia jadi kista coklat. Dia ke belakang bisa jadi perlekatan-perlekatan. Di dalam tuba sendiri bisa jadi hidrosalping yang isinya adalah cairan coklat dan membuat wanita itu susah punya anak dan karena saluran itu rusak jadinya. Akhirnya harus lari ke bayi tabung. Kalau dia menopause sudah tidak ada. Kalau menopause dan dia belum terjadi, itu nggak ada masalah, tidak akan terjadi. Tapi kalau sudah jadi, terus dia menopause, bisa aja karena dia sudah misalnya ada adenomiosis. Baru dia menopause, tetap keluarnya sama. Keluarnya sama. Dan aku yang operasi yang oma-oma yang besar, yang perutnya besar itu tadi itu sudah menopause. Oh begitu ya. Dan ya itu, jadi kejadiannya sudah jauh sebelum dia menopause sudah terjadi. Baik dok, oke. Jadi ya kalau ada gejala muncul penting sekali langsung periksa. Iya. Karena jangan kita meraba-raba, menduga-duga, begitu ya, ada bercak darah dan sebagainya. Coba itu harus segera itu ya, apalagi ada darah gitu ya. Yang paling utama yaitu jangan introvert, semua disimpan sendiri. Sebaiknya harus sampaikan ke keluarga, kalau dia malu ke dokter, sampaikan ke keluarga baru bersama-sama dengan keluarga, baik kakaknya kah, ibunya kah, atau omanya kah datang untuk memeriksakan diri. Atau orang yang tua bilang ke anaknya, ke cucunya kah, baru memeriksakan diri. Jangan disimpan. Itu akan menyebabkan ya sesuatu yang kalau sudah lanjut resiko untuk tindakan juga lebih sulit lagi dibandingkan dengan yang sederhana. Kadang-kadang operasi ada yang simple aja. Jadi
baik laparoskopi maupun laparotomi itu teknik operasinya sederhana. Tapi kalau superlekatan hebat itu memerlukan waktu yang lama, resiko komplikasi Kosnya daripada juga, biaya dan operasi. sebagainya. Ya, itu Tapi sudah. kita di sini bisa di Papua di rumah sakit. Sebenarnya kalau Operasi-operasi. kasus-kasus itu bisa dilakukan Betul. tidak harus dirujuk keluar. Keluar ya. Kecuali karena kita belum punya lab untuk bayi tabung. Kalau Oke. ternyata pasangan yang belum punya anak dan sudah ada masalah pada tuba dan misalnya tubanya harus diangkat ya, karena secara tidak langsung tidak bisa lagi alamiah, jadi kirim untuk dilakukan IVF di luar. Jadi istilah IVF sebenarnya sel telur dengan sel sperma yang dijadikan di luar. Oke. Kalau dia jadi sendiri di dalam dinamai in vivo, misalnya hubungan alamiah suami istri, atau inseminasi, jadi sperma pasangannya diambil, di wash up, dicuci, kemudian sperma yang bagus langsung dimasukkan ke dalam rahim istrinya atau pasangannya, dan sperma itu akan membuahi sel telur secara alamiah, itu disebut in vivo. Oh, gitu. Jadi pembuahan yang terjadi di dalam tubuh wanita dan pembuahan yang terjadi di luar tubuh wanita. Iya dokter, terima kasih banyak untuk perbincangan kita, pembahasan ini. Mungkin ada yang dokter mau sampaikan terkait dengan apa penyakit ini? Enggak. Pada khususnya wanita, Ya. jadi endometriosis ini merupakan sekitar 60% keluhan yang ada pada wanita. Oke. Pertama, dia bikin nyeri. Ya. Kedua, dia bikin perdarahan uterus abnormal. Oke. Ketiga, dia bikin infertilitas. Iya. Oh, Jadi dengan ini yang membuat wanita itu akan rasa tidak nyaman. tidak nyaman. Betul. Apalagi untuk senang-senang. Kalau disparonia sama sekali dia nggak mau berhubungan. Oh, iya. Karena pasti akan nyeri. Sakit ya. Ya. Jadi memang sebaiknya lebih awal supaya dilakukan evaluasi. Kalaupun misalnya di satu tempat di daerah tertentu dan ternyata dokternya di situ kurang penjelasannya, dilakukan second opinion ke dokter yang lain. Bukan berarti mungkin cara penyampaian yang tidak pas. Kadang-kadang tidak semua dokter itu sama cara penyampaian. Betul. Jadi sebaiknya dilakukan second opinion. Penyakit apa saja? Apa saja? Ya, second opinion. Kalau memang ternyata itu ya silakan dilanjutin. Gitu. Ya. Ya, sebenarnya jangan ragu ya. Ya. Kita punya banyak pilihan. Iya, kayak Solayan aja sekarang. Kalau dulu dokternya cuma sedikit, sekarang dokternya sudah banyak. Iya. Hampir semua kabupaten kota sudah ada. Di kota provinsi apalagi lebih dari satu. Nah, dengan sendirinya pasti cara penyampaiannya berbeda, tingkat pemberian obatnya akan berbeda. Ya, itu bisa dicari. Tuh. Second opinion. Dalam hal pengobatan juga kita di rumah sakit sini punya fasilitas bisa ya. Sudah bisa sih sebenarnya. Dan mau laparoskopi boleh. Memang kalau tindakan-tindakan yang tidak terlalu berat, complicated, misalnya kalau tidak terlalu besar sekali kita bisa lakukan dengan laparoskopi. Ya. Kalau ternyata kalau kistanya cuma unilekuler, walaupun sampai di atas pusat itu kami lakukan pakai laparoskopi boleh dengan pakai palmar hole. Dikasih lubang dari atas, kemudian disaksen dulu, dia mengecil, baru lakukan tindakan. Atau misalnya dengan laparotomi. Jadi sebenarnya apa saja yang dilakukan tindakan, pada prinsipnya tergantung dokter yang expert di situ. Okay. Kalau dia nggak expert, misalnya laparoskopi, pasti dia akan rujuk ke dokter yang expert laparoskopi. Yeah. Ya baik dok, terima kasih para pemirsa penonton Cepos TV. Kita sudah berbincang cukup banyak tentang endometriosis. Ini suatu penyakit yang sebenarnya ada dan umumnya di kalangan kaum wanita. Ya, pemirsa Cepos TV, demikian perbincangan kita dengan Pak Dr. Suartono terkait dengan endometriosis, penyakit yang banyak dialami terutama oleh kaum wanita. Kita akan ketemu kembali dalam perbincangan berikut dalam topik-topik kesehatan lainnya. Terima kasih, selamat siang.